Ya, yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini ya guys, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik lagi. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Diwan Heriawan. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi informasi tentang bagaimana sih menggunakan Android Auto pada mobil kita yang sudah menggunakan head unit Android seperti saya ini guys. Karena pada zaman sekarang ini memang navigasi itu menjadi kebutuhan penting buat kita semua ya guys. Kita tentu tahu tentang hal itu. Kita zaman sekarang nggak perlu repot-repot berhenti di jalan bertanya kepada orang lain, ini di mana ya, jalan ini kesini kemana ya. Dan zaman sekarang kita hanya perlu menggunakan smartphone kita untuk mengetahui lokasi suatu tempat yang ingin kita tuju guys. Oke, pertama-tama kita perlu download dulu aplikasi Android Auto di smartphone kita maupun di head unit kita. Untuk smartphone saya ini kebetulan memang sudah saya install Android Auto. Nah, buat kalian yang belum install, caranya kalian bisa masuk ke menu browser, bisa masuk ke browser. Di sini ada Google Chrome atau sebagainya. Kalian coba search aja. Saya download biasa di APK Mirror guys. Jadi kalian perlu cari di APK Mirror, ketik aja APK Mirror, nanti akan tampil berbagai macam pilihan. Setelah tampil seperti ini, ada tampilan Google search-nya APK Mirror paling atas ya. Oke, kita langsung aja buka APK Mirror yang paling atas seperti ini. Nanti dia akan membuka websitenya. Lalu untuk mencari aplikasi yang kita inginkan, kita klik search di sini. Lalu ketik kita maunya misalkan Android Auto seperti ini, lalu go. Nah, di sini akan tampil banyak sekali pilihan aplikasi sesuai dengan versinya ya guys. Jadi di sini akan tampil Android Auto dari berbagai macam versi. Kita pilih aja sesuai dengan capability dari smartphone kita. Saya kemarin download dengan menggunakan versi yang terbaru ini, dan ini sudah kompatibel dengan handphone saya guys. Langsung nanti ketika itu kita langsung klik saja, buka seperti ini. Nah, ketika kita mau download, kita klik tombol yang panah ke bawah ini, seperti ini. Nah, dia akan tampil tampilan berikutnya. Lalu klik Save Available APKs, seperti ini ya guys. Nanti dia akan automatically download ke handphone kita, lalu kita install di handphone kita ya guys. Oke, selanjutnya langkah kedua, kita perlu mendownload Android Auto di head unit kita yang sudah berbasis Android. Langkahnya sama seperti menginstal di handphone guys, di smartphone. Jadi ketika langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke menu browser. Di sini saya pakai Google Chrome. Nah, ini Google Chrome. Nah, ini ketika ini masuk ke Google, menu Google, kita ketik aja APK Mirror, APK Mirror. Nah, ini ya udah ada. Oke. Lalu selanjutnya buka paling atas seperti tadi, sama seperti smartphone, klik. Jangan. Jangan ngomong. Oke. Setelah membuka APK Mirror, sama ya, dari kita search aja langsung di sini Android Auto. Kita ketik Android Auto. Oh sorry, ada S-nya. Auto. Oke. Lalu go. Nanti akan tampil menu pilihan Android. Nah, seperti di smartphone tadi sama ya. Sama halnya seperti di smartphone, saya juga menginstal aplikasi Android Auto yang paling atas ini guys, yang paling terupdate, yang tanggal 10 April. Ini sudah saya download. Kemudian sama halnya seperti tadi, nanti klik download aja, lalu nanti dia akan automatically running di head unit ini. Kemudian kita install. Setelah terinstall, langkah selanjutnya adalah kita ke menu utama. Di sini sudah saya install ya. Nah, ini Android Auto.
Sini. Selanjutnya kita perlu koneksikan handphone kita dengan head unit ini. Tentunya untuk head unit saya ini kebetulan untuk konektivitas dengan Android itu menggunakan USB guys. Jadi kita perlu mengkoneksikan kabel data handphone ini. Kita masukin. Lalu konektivitasnya ada di laci dashboard ya. Saya simpan di sini. Kita buka aja. Nah, sini ada 2 USB, yang satu untuk flash disk dan satunya untuk ada tulisannya phone. Ketika sudah kita koneksikan dengan handphone, kita buka aplikasi Android Auto-nya. Dia tampil seperti ini tampilannya. Dia ada menu audio, telepon, dan navigasi. Untuk audio seperti ini, dia ada menu tampilannya podcast seperti ini ya guys. Ini karena masih kosong, karena belum pernah saya pakai juga untuk podcast ini. Lalu untuk telepon seperti ini juga, telepon juga masih kosong karena memang belum saya pakai. Lalu untuk navigasi, nah ini titik GPS saya di sini ya. Sama seperti di handphone, kita bisa mencari suatu alamat. Misalkan kita cari sebuah restoran atau enggak gas station. Ini konektivitasnya akan menggunakan konektivitas dari handphone kita ya guys, karena memang terkoneksi dengan handphone kita kan. Dan sini ada muncul gas station, misalkan saya pilih yang paling atas, direction. Oke. Ini lalu kita klik direction. Start, kita start aja. Nah, seperti ini guys. Dia selain bisa menampilkan tampilan peta juga, dia ada audionya juga, jadi navigasinya berdasarkan suara juga. Dia memberikan informasi suara juga. Perbedaannya, navigasi antara di Android Auto dengan Gmaps biasa, Google Map biasa itu hanya sedikit perbedaannya guys sebetulnya. Karena jika kita menggunakan Gmaps atau Google Maps langsung di head unit ini, itu tampilan tulisannya itu kecil-kecil banget guys. Karena ketika kita berkendara itu, kita kan nggak bisa selalu fokus dengan Maps ini guys. Jadi Android Auto ini didesain sengaja untuk membuat kita lebih mudah membaca ketika kita berkendara. Karena kita fokus ke pandangan jalan, kita nggak selalu fokus ke head unit, maka dia dibuat mudah untuk mudah terbaca, terlihat jelas, dan mudah dipahami seperti itu guys. Oke, mungkin itu aja cara bagaimana menggunakan Android Auto pada mobil yang sudah menggunakan head unit berbasis Android guys. Oke, kita close aja. Oke, ini guys, ada tadi yang paling pertama itu pom bensinnya, karena yang terakhir seperti ini. Gimana guys? Cukup mudah kan cara menginstal Android Auto pada smartphone dan head unit yang sudah berbasis Android ini? Oke, jadi itu aja cara bagaimana menginstal Android Auto pada smartphone dan juga head unit Android Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe. Buat kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika ada pertanyaan atau saran bagi saya, silahkan tulis di komen di bawah. Dan jika video saya ini dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.